Jadi yang melatar belakangi ini adalah sebuah usaha yang melengkapi apa yang kami punya, di mana kami adalah tempat orang berolahraga, namun juga olahraga itu harus didukung sama asupan gizi yang seimbang sehingga masyarakat itu bisa menjadi lebih sehat dan imunnya lebih terjaga gitu. Sistem hidroponik yang kami pilih itu kami nilai paling tepat dan paling mudah untuk kami aplikasikan karena sistem hidroponik itu membuat lahan yang harusnya butuh lahan yang luas dengan sistem hidroponik lebih efisien penggunaan lahannya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sinyo. Saya sebagai petani di sini yang menjalankan aktivitas sehari-hari kebun di sini. Saya akan melakukan proses penyemaian. Yang pertama akan saya lakukan yaitu pemotongan rokul. Kita pakai rokul ukuran 2 cm. Greenfield Farm itu berdiri dari kita mulai membangun tuh dari Juli atau Agustus 2020 saat pandemi, dan kita mulai panen pertama itu dari Oktober 2020. Yang melatar belakangi pembangunannya Greenfield Farm ini adalah sebenarnya tempat ini adalah Tangkas Sport Center, di mana ini awalnya tempat pembibitan atlet bulu tangkis PB Tangkas gitu. Nah, PB Tangkas sendiri sudah berdiri dari sekitar tahun 86. Itu kami sudah melahirkan sekitar 10 juara dunia, 5 juara olimpiade, dan ratusan gelar medali lainnya gitu. Dan pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020, dengan sangat terpaksa kami Tangkas Sport Center harus menutup segala aktivitas karena kami mematuhi peraturan pemerintah terkait PSBB. Nah, dari situ kami berpikir untuk mencari usaha apa yang esensial sehingga tidak terlalu banyak karyawan yang terdampak ekonomi atau harus kami rumahkan karena pandemi COVID-19. Maka dari itu, salah satu teman kami beride untuk kita membangun kebun hidroponik agar satu, kita bisa membantu masyarakat untuk bertahan dari situasi pandemi untuk mendapatkan asupan gizi atau asupan sayur yang mudah mereka dapatkan gitu. Jadi itu dasar itu latar belakang yang melatar belakangi lahirnya Greenfield Farm ini. Nah, ini kita benihnya kita rendam dulu biar tujuannya pecah.
Karena kami itu dari dulunya memang adalah tempat untuk membuat atau tempat untuk mengajak masyarakat itu bergaya hidup sehat. Jadi yang melatar belakangi ini adalah sebuah usaha yang melengkapi apa yang kami punya, di mana kami adalah tempat orang berolahraga, namun juga olahraga itu harus didukung sama asupan gizi yang seimbang sehingga masyarakat itu bisa menjadi lebih sehat dan imunnya lebih terjaga gitu, apalagi dalam situasi pandemi saat ini pada saat Greenfield Farm itu dilahirkan. Sistem hidroponik yang kami pilih itu kami nilai paling tepat dan paling mudah untuk kami aplikasikan. Karena sistem hidroponik itu membuat lahan yang harusnya butuh lahan yang luas, dengan sistem hidroponik lebih efisien penggunaan lahannya. Apalagi kami benar-benar posisinya di tengah kota gitu. Kita nggak punya lahan yang sangat luas gitu kan. Nah, dan juga sistem hidroponik adalah sistem yang kami nilai mudah untuk kami aplikasikan, di mana para petaninya sekarang ini itu adalah tadinya adalah bukan background petani murni gitu. Kayak banyak dari mereka itu ada yang adalah cleaner, terus ada gardener, ada maintenance. Jadi karyawan-karyawan yang dulu memang bekerja di sport center itu sebagai divisi lain, bukan di pertanian gitu. Nama saya Ivan. Dulu saya kerja di bagian lampu LED. Sekarang bantu-bantu di Greenfield Farm pas waktu lagi masa pandemi tahun 2020 kemarin. Kebetulan lampu LED-nya juga kurang ada pemasukan banyak, jadi akhirnya saya ditugaskan ke sini untuk bantu-bantu nyemai, terus panen. Ini pengalaman baru banget sih. Apalagi yang tadinya kita di teknik bikin lampu terus atau suruh pegang tanaman, itu butuh adaptasi yang lumayan agak lama juga sih, sekitar 1 bulan 2 bulan gitu kan. Apalagi dengan cuaca yang kadang panas gini, belum lagi kendala-kendala kayak misalkan bibit yang kadang hidup jadi atau kadang nggak jadi gitu kendalanya. Pengetahuan sih dari mulai masih bibit sampai bisa dipanen gitu udah ngerti sih, alhamdulillah udah tahu step by stepnya gitu, bagaimana caranya buat nanam, terus buat nanti nyiram tanaman begitu. Nanti cara mupuk, ngerti. Nama saya Eri Dwi Chandra. Saya dulu ditangkas sebagai tim operasional bagian gardener, bagian taman. Terus setelah waktu pandemi, saya dirumahkan karena kantor tutup. Kurang lebih selama 7 bulan, dan selama dirumahkan saya nganggur. Terus saya dipanggil lagi untuk bantu-bantu di Greenfield Farm. Kalau hidroponik kita sama sekali belum ada bidangnya, belum ada pengetahuan sama sekali. Jadi kita sekali masuk belum tahu apa-apa. Terus kita diajarin, dibimbing 2 bulan 3 bulan, terus kita lama-lama ngerti, baru kita bisa paham hidroponik. Pengalaman dari mulai semai kita udah mulai tahu, dari mulai semai naik ke meja kita udah tahu waktunya berapa hari,
Terus waktu panen juga tanaman yang siap dipanen yang mana kita juga udah tahu. Kalau di kampung kan kita seringnya lihatnya masih tradisional ya, pakai tanah, pakai cangkul. Nah sekarang waktu kita masuk di sini, oh ternyata modern banget. Bisa tanpa tanah, kita dari airnya juga air RO. Nah, nggak pakai tanah, kita pakai rokul. Jadi benar-benar modern lah di situ. Ke sini, Pan. Ya. Teman kami memang yang pernah sekolah atau ikut sekolah online hidroponik di Australia dan Amerika, beliau yang mengajarkan langsung ke kami gitu. Jadi tadi petani-petani kami backgroundnya tadi ada yang cleaner, maintenance, bahkan security. Terus yang di office pun juga nggak ada yang backgroundnya pertanian murni gitu. Ya semuanya ada yang backgroundnya agency, ada yang backgroundnya dulu DKV gitu. Jadi kita belajar semua dari nol banget gitu loh. Dari bagaimana cara menanam kita belajar, bagaimana cara motong rokul kita belajar, terus menyemai sampai panen sampai packing itu semua kita belajar. Bahkan kita belajar dari awal sekali bagaimana cara mendistribusikan ini ke masyarakat. Saat ini kami memiliki luas lahan itu sekitar 660 meter persegi, sekitar sebesar lapangan tenis lah gitu, masih belum terlalu besar. Dan kami menanam sekitar 12 varian sayur yang itu dapat dipanen setiap hari. Mulai belakangan ini sudah mulai ada permintaan dari restoran, di mana sudah banyak restoran yang mulai aware menggunakan sayuran hidroponik, di mana tadi kalau dengan bekerja sama dengan Greenfield Farm mereka mendapatkan sayuran yang fresh dari kebunnya gitu kan. Terus juga selain itu juga mereka bisa mengukur bahwa kalau dengan hidroponik kuantitas produksinya tuh bisa terjaga gitu, bisa terjamin dibanding dengan pertanian konvensional, di mana ya banyak resiko hama yang sangat besar, terus juga unsur hara yang kadang tidak stabil di yang ada di tanah gitu. Oke, sekarang kita mau pindah tanam ke meja. Ini jenis tanaman butterhead, usia umur semai 12 hari. Hal yang harus diperhatikan saat pindah tanam yaitu kalau bibitnya itu udah kurang bagus dari kualitasnya, itu biasanya dia kecil gitu. Nah itu mendingan jangan dinaikin karena itu bakal gagal panen. Harus dibersihkan dulu. Ini sudah dibersihkan. Karena kalau hidroponik itu lebih ke harus steril dulu. Harus bersih semua. Kayak air juga harus kosong, nol. Nah kita pakai airnya itu pakai RRO. Semua pakai leka. Jadi itu banyak orang nggak pakai juga sih. Ya kita mah cuma menjaga aja. Karena kan biasanya ada beberapa jenis tanaman yang dia itu tipikalnya nggak mau terlalu basah gitu. Jadi kalau pakai leka itu ya menjaga kelembapan. Jadi kita tinggal siram lekanya aja, nggak usah langsung kena rokulnya. Pertanian hidroponik adalah solusi jangka panjang untuk
kita manusia untuk bisa hidup lebih lama, karena makin mahalnya tanah kalau kita tidak mengganti sistem pertanian kita, ya tadi para petani itu akan makin merambah membuka lahan ke area pinggir, ke area hutan gitu, sehingga tadi konfrontasi antara manusia dengan hewan liar akan sering terjadi, terus hutan-hutan makin gundul karena dibuka untuk lahan pertanian kayak gitu-gitu. Jadinya akhirnya kita sendiri yang akan mendapatkan kesulitan kalau kita sendiri tidak mulai untuk mengganti sistem pertanian kita gitu. Dan sistem hidroponik adalah sistem yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk solusi jangka panjang keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengatasi hama, kita di PAM, selain kita pakai pestisida organik dari Kipayat itu, kita juga gunakan yellow trap. Nah, ini banyak dari toko-toko petani. Nah, ini kita pasang. Caranya itu kita pasang, kita buka stikernya itu. Nah, seperti ini. Kita tempel yang tidak ada pekatnya, ketemu yang tidak ada pekat, dibalik. Nah, kita pakai staples. Walaupun kami menggunakan sistem greenhouse yang ketat, terus juga kami menggunakan sistem pendingin udara yang modern, walaupun juga sudah menggunakan sistem air RO, reverse osmosis dan deionisasi, yang dimana air yang kami hasilkan itu beneran air murni gitu, nggak ada campuran bahan mineral lainnya, tapi yang namanya hama itu tetap selalu ada gitu. Nah, memang tantangan terbesar saat ini itu hama yang menyerang sayuran. Namun kami dengan apa yang kami lakukan tidak sampai mengganggu atau tidak sampai membuat gagal panennya tuh parah gitu. Dari Greenfield Farm sendiri, karena posisinya kami letaknya di tengah kota, jadi kami dapat mengirimkan sayuran ke konsumen itu lebih segar, karena konsumen kami mendapatkan sayuran itu langsung dari kebun, yang langsung dipanen setelah dipesan, di packing, langsung dikirim ke rumah konsumen. Jadi konsumen itu mendapatkan sayuran yang fresh. Jadi nggak nunggu berapa hari di toko atau di mana gitu. Jadi mereka mendapatkan sayuran langsung dari kebunnya gitu. Sistem hidroponik adalah sistem yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk solusi jangka panjang keberlangsungan hidup manusia. Ini hasil panen yang buat kita olah sama chef. Kita olah bareng-bareng di kafe. Hari ini kita mau bikin crunchy salad dengan bahan-bahan ada romaine lettuce, ada butterhead, ada red rosa, crouton atau roti yang dikeringkan, ada jagung manis, ada keju juga, dan ini juga ada tomat. Lalu ada bahan-bahan yang lain juga kita pakai olive oil, ada vinaigrette, ada lada dan garam. Dan yang pertama kita potong-potong dulu untuk saladnya.
Pertama kita masukkan olive oilnya. Ini grade-nya. Ada lalu kita campur semua bahannya. Yang kita sisakan adalah krutongnya dan keju. Di sini kita mau bikin smoothies ganas coy. Kita di sini ada bahan-bahannya. Di sini ada pakcoy, terus ada naga, terus ada pisang, nanas. Untuk selanjutnya kita ada susu, madu, sama yogurt. Kita langsung bikin aja ya. Di sini awalnya kita bakal masukin es batu dulu. Yang pasti harapannya tentu kami berharap pertanian Indonesia tuh makin maju dan makin mendapat perhatian ya, karena balik lagi ini adalah sumber atau ini adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi gitu. Kalau kurang mendapat perhatian, para petani pun akan sulit dan akan mudah untuk merubah bentuk usahanya gitu. Sehingga balik lagi kalau nggak ada yang bertani, gimana kita mendapatkan sayuran ataupun bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan gizi kita gitu. Jadi kedepannya harapannya selalu mendapat perhatian dan selalu mendapat concern, apalagi terutama dengan petani-petani yang hidroponik yang dimana ini balik lagi untuk menjaga keberlangsungan hidup jangka panjang.